Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Vino akan memberikan informasi seputar kegiatan HCC selama sepekan. Kita langsung ke info yang pertama. Informasi mengenai kegiatan HCC selama sepekan akan kami update melalui aplikasi sosial media dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Jemaat DC Online akan terus berjalan melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link download tertera di deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, and stay connected. Jemaat, Anda masih dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dan memberikan persembahan baik itu persepuluhan, kolektan, dan lain sebagainya setelah ibadah ini selesai. Berikut adalah nomor rekeningnya. Jemaat, ibadah Jumat Agung akan diadakan secara online service pada hari Jumat 10 April 2020 pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Loh. Dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda siapkan untuk dapat mengikuti ibadah ini khususnya di dalam perjamuan kudus. Hal-hal yang Anda bisa siapkan adalah roti tawar atau biskuit sebagai pengganti roti perjamuan, sirup atau teh sebagai pengganti anggur perjamuan. Online service hari Minggu tanggal 12 April 2020 pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Chenly Veronica. Hai teman-teman, ibadah bareng ya di kami online service jam 4 sore hari ini. Demikian HCC News untuk pekan ini dan happy Sunday, enjoy the service. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan saya percaya Tuhan memelihara kita. Sepanjang kita di rumah, tidak ada yang bisa membatasi kita dengan Tuhan, saudaraku. Biarlah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang sangat dahsyat dan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hidup kami, sepanjang hari Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, kami undang kuasa-Mu Tuhan, ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar tanganmu, tanganmu menopangku. Haleluya. Jalani kehidupan, mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut. Ku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Ku genggam tanganmu, tanganmu menopangku. Oh, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, haleluya, besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, amin, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Bapa. Oleh karena itu kami berkata, kami tidak takut.
Sebab Allah yang menyertai kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, melainkan roh Tuhan yang tinggal bersama dengan kami. Mari saudaraku, ambil waktu sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lord, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Oh, thank you Lord God. Thank you Jesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan. Terima kasih. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Yesus memberiku Glory, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku, amin Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hanya Kau Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari saudaraku, mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau memberi kemenangan Tuhan. Glory. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah. Kaulah kekuatan kami. Yesus memegangku, Yesus menopangku. Haleluya. Glory. Kaulah penolong yang setia. Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Kineria dalam masoya dalammu. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami muliakan. Glory. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Bapa. Haleluya. Biar kuasa urapan-Mu mengalir Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Oh,
layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu lebih dari segalanya. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Glory, glory. Haleluya. Biarlah Tuhan nama-Mu yang ditinggikan atas setiap raja-raja di bumi ini, atas setiap kuasa-kuasa yang ada, atas segala pergumulan kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang dibesarkan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Karena kami yakin ketika nama-Mu ditinggikan, ketika Engkau dipuja dan dibesarkan Tuhan, maka segala yang kami gumuli tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah, setiap kebaikan-Mu Tuhan
Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan bisa beribadah memuji Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami datang. Dimanapun kami ada, bersama dengan keluarga kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal bagi kami Tuhan. Dan kalau ini menjadi sebuah teguran bagi kami, biarlah kami dengan rendah hati menerimanya. Dan kalau ini jadi sebuah pengajaran, biarlah jadi rema bagi kami. Dan kalau ini menjadi sebuah janji Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami, roh hikmat, wahyu dan pengertian, turunlah di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian-pengertian baru. Dan biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ya senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara semua. Sudah kurang lebih minggu yang ketiga ya kita tidak bertatap muka. Tetapi saya bersyukur bahwa kita masih hidup di dunia dengan teknologi canggih hari-hari ini. Kita masih bisa ketemu di udara. Ya beberapa DC juga kita jalankan secara online. Dan saya bersyukur saudara bahwa ini semua bisa berjalan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kita akan sama-sama belajar. Saya minta bantuan untuk LCD dan slide-nya bisa dibuka. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Ya minggu lalu kita bicara tentang pembapaan generasi. Dan hari ini saya ingin bicara tentang memuridkan keluarga, saudara. Ya tentang memuridkan keluarga. Di dalam pemuritan itu, saudara, harus dilakukan di dalam keluarga. Sebab sejak semula, saudara, Allah merancang keluarga itu jadi mitra. Ya, jadi kalau saudara ini berada di dalam satu keluarga, Anda memiliki ayah ibu, ya, atau ayah ibu memiliki anak-anak, maka sebenarnya Tuhan sedang merancangkan kita ada di situ dan itu menjadi mitra kerjanya Tuhan. Ya. Dan saudara, dia menjadikan keluarga itu berkuasa, saudara. Kalau Anda baca dari Kejadian Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, maka Tuhan selalu menggunakan atau menjadikan keluarga sebagai mitra. Bahkan Kristus itu lahirnya di dalam sebuah keluarga, saudara. Jadi saya kemudian Anda bisa membayangkan ya, saya bisa membayangkan kalau pemuritan itu terjadi dalam keluarga dan ini menjadi satu kegerakan dalam jemaat, saudara, maka betapa dahsyatnya. Ya betapa luar biasanya. Ketika keluarga dimenangkan, maka kota bisa dimenangkan, bahkan juga saudara, bangsa ini pun akan bisa dimenangkan untuk Tuhan, saudara. Nah karena itu saudara, marilah kita, setiap kita ini menjadi orang-orang yang memuridkan keluarga kita masing-masing. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita baca pada minggu yang lalu di akhir khotbah saya, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 9, saudara. Ya, kita baca bergantian, saya baca bagian yang ke-5, Anda baca di rumah bagian yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, saudara. Jadi kita memperhatikan, saudara, bahwa inilah perintah Tuhan bagi kita. Dikatakan apa? Bahwa ajarkan berulang-ulang. Kalau Anda lihat gambar ini, itu adalah satu gambar di mana orang Yahudi menggunakan namanya tefilin. Mereka menggunakan ayat ini secara harafiah dan itu dipakai di dalam doa
pada pagi hari, pada hari biasa ya. Jadi pada weekday mereka gunakan apa yang di kepala itu diisi, kotak itu berisikan ayat-ayat ya tentang apa? Tentang perjanjian Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Itu mereka masukkan ayat itu dan mereka taruh di atas kepala mereka, saudara, di dahi mereka. Dan ada tali yang nyambung sampai kepada tangan mereka, ya, itu bicara bahwa perbuatan Allah yang besar di masa yang lalu hendaknya diceritakan kepada keturunan kita selanjutnya. Itu disambungkan, saudara, sampai kepada tangan, berbicara tentang keturunan dan generasi selanjutnya. Nah, saudara, Anda lihat, saudara, bahwa inilah yang harus kita praktekkan di dalam rumah kita. Memuridkan keluarga adalah tugas setiap kita. Dan ini kalau Anda baca Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9, saya menemukan ada empat bahan, saudara, ya. 4 hal yang kita butuhkan untuk memuridkan keluarga kita, dan Ulangan sudah menjelaskan itu dengan begitu baiknya, saudara. Saya singkat dengan 4K. Ya, dengan gampang kita mudah mengingatnya, saya berikan singkatan sebagai sebuah akronim 4K ya. Jadi kalau saudara tahu K1, K2, K3 sampai dengan K4 itu diajarkan di dalam Ulangan pasal 6 ini, saudara. Coba kita lihat apa yang kita butuhkan untuk memuridkan keluarga kita. Yang pertama, saudara, adalah kejelasan visi. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan begini, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, saudara. Nah, visi itu adalah satu kemampuan untuk melihat sebuah kejadian, untuk melihat sebuah hasil sebelum kita sampai di sana. Nah, setiap keluarga ketika ingin memuridkan, setiap orang tua ketika ingin memuridkan keluarganya, mereka harus punya visi. Kalau visinya tidak jelas, bagaimana bisa membawa anggotanya, keluarganya untuk berjalan sampai di sana, saudara? Nah, kalau Anda baca di sini, ya ayat yang ke-6 itu, saudara, kalau Anda kembali pada ayat ke-5, dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu bahkan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian dikatakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jelas, saudara. Dikatakan apa? Bahwa kita harus punya satu gambar yang jelas bahwa anggota keluarga kita ini kita akan bentuk untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, dan segenap kekuatan mereka. Ini adalah sebuah gambar yang jelas yang diucapkan di dalam Ulangan ini, saudara. Nah, banyak keluarga gagal karena mereka tidak memiliki sebuah gambar jelas mau kemana keluarga ini, mau dibawa kemana anak-anak ini, saudara. Kebanyakan orang tua tidak tahu arahnya. Mereka hanya membesarkan anak dan berharap mereka tumbuh sendiri, ya, bahkan ketika sudah cukup besar dituntut untuk mereka melakukan apa yang benar. Tetapi ketika mereka masih kecil, saudara, mereka tidak pernah dididik tentang kebenaran. Jadi banyak keluarga gagalnya di sini, gagal memuridkan keluarganya karena mereka kehilangan K yang pertama, yaitu kejelasan visi. Coba tanya, saudara, untuk apa kita menikah? Untuk apa kita punya anak? Tanpa visi akan menjadi liar. Amsal berkata bagus sekali, ya ini sudah sering kita baca. Amsal pasal yang ke-29 dikatakan begini, ayat 17 dan 18. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sama-sama 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Ya, Amsal 29, 17, 18 di terjemahan lain dikatakan apa, saudara? Correct your son and he shall give you rest. Ya, he shall give delight to your soul. Where there is no vision, the people perish.
Jika apa saudara, di mana tidak ada visi, maka rakyat itu akan menjadi liar, bahkan rakyat itu akan jadi binasa. Kita hanya sekedar berkeluarga, kita hanya sekedar menikah, kita hanya sekedar punya anak, tetapi tidak punya gambar jelas anak-anak ini mau dibawa kemana. Makanya dunia mengambil alih. Anak-anak kita serupa segambar dengan dunia kok. Tidak serupa segambar dengan Kristus. Tugas kita harus kita ambil, saudaraku. Karena keluarga adalah mitra kerjanya Tuhan. Kita harus mengambil bagian kita untuk memuridkan mereka. Saudara harus punya sebuah gambar jelas. Dan gambar itu sudah dijelaskan di dalam Ulangan tadi. Jadikan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, segenap kekuatan mereka, saudara. Ketiadaan visi dalam keluarga seringkali memberikan antisipasi yang terlambat pada perkembangan anak. Saya ulang sekali lagi, saudara. Ketiadaan visi dalam keluarga seringkali memberikan antisipasi yang terlambat pada perkembangan anak. Banyak orang tua kaget ketika anak itu sudah dewasa, ketika anak itu beranjak menjadi remaja, mereka tidak bisa pegang lagi, saudara. Mereka heran, kenapa kok kamu belajar di mana? Oh, pengaruh teman. Kamu belajar di mana? Oh, pengaruh media. Kamu belajar di mana? Oh, pengaruh lingkungan. Bukan. Dari dulu sampai sekarang kita itu hidup dalam lingkungan bobrok. Dari dulu sampai sekarang saudara, kita itu ada di mana-mana, bergaul sama siapa aja. Masalahnya mereka tidak punya gambar benar. Sehingga lingkungan mereka pikir itu benar. Sehingga teman, apa yang temannya katakan, mereka pikir itu yang benar. Karena kita nggak pernah jelaskan. Karena kita nggak pernah arahkan. Kita juga tidak pernah membangun, saudara, orang anak-anak itu di dalam satu gambar yang jelas. Mereka bertumbuh seperti apa dan mereka harus seperti apa, saudara. Makanya banyak orang menikah, saudara, dan mereka punya anak hanya sekedar lanjutkan keturunan. Hanya sekedar, saudara, membuktikan pada dunia bahwa apa? Kita ini normal, punya anak. Tapi mereka tidak punya visi rohani, saudara. Coba kita baca ya, pertanyaan ini saudara jawablah. Ya, sebagai bukti aja, saudara. Ini bukti ya, hanya sekedar membuktikan kepada kita semua, dari kita semua yang melihat siaran ini, coba kita bertanya dulu, saudara. Pernah enggak pertanyaan ini kita tanyakan di dalam pada diri kita sendiri? Coba lihat ya, ini pertanyaan sederhana yang saya buat. Nilai-nilai moral seperti apa yang ingin Anda capai dalam keluarga Anda? Pernah enggak kita bertanya kayak begitu, saudara? Atau kita hanya sekedar ada kata jangan, tidak, boleh, ya, bisa, tidak bisa. Tapi kita enggak pernah jelaskan nilai moral kayak apa yang kita mau anak-anak kita ikuti. Kita hanya berkata, jangan ya kayak begini. Kenapa jangan, Papi? Kenapa jangan, Mami? Kita nggak pernah menjelaskan, iya karena nilai kita bukan itu. Alasan nilai kita bukan itu, karena firman sudah mengatakan ini. Kita nggak pernah menjelaskan itu, saudara. Kita berharap sekolah yang akan mengajarnya. Oh salah, keluarga harus memuridkan. Orang tua harus memuridkan keluarganya, saudara. Coba tanya lagi, saudara, pertanyaan ini. Bagaimanakah kualitas kerohanian keluarga Anda? Keluarga saya, ya, keluarga bertanya pada diri kita sendiri. Pernah nggak kita bertanya? Saya pengen bangun kualitas rohani kayak apa ya? Iya Pak, semua anak-anak saya melayani. Iya Pak, anak-anak saya takut akan Tuhan. Iya Pak, anak-anak saya mengalami baptisan Roh Kudus. Anak-anak saya hidupnya benar, takut sama Tuhan. Kita pernah enggak, saudara, bertanya hal ini dan melihat ini? Kalau kita enggak pernah lihat, saudara, jangan heran, kita enggak pernah ajarkan. Sekuat apa Anda ingin anak Anda dapat menghadapi kesukaran dan kesulitan?
Ya, sebaik apakah karakter anak-anak yang Anda inginkan? Sebaik apakah Anda ingin anak-anak Anda mengenal batasan-batasan dalam kehidupannya? Ini pertanyaan sederhana, saudara. Ya, yang kira-kira bisa mewakili kita. Bagaimana coba kita bertanya pada diri kita sendiri? Kalau kita sendiri bingung jawab ini, berarti jelas rumah tanggamu, keluarga saudara tidak punya visi. Makanya jangan heran saudara, semua bisa. Kapan Anda rasa moodnya kurang enak, baru bilang tidak bisa. Kapan moodnya oke, jalan saudara. Kalau saudara punya pertanyaan ini dan Anda bisa jawab pertanyaan ini saudara, saya mau nanya saudara, apakah semua film bisa dinonton? Pasti tidak. Kenapa? Karena Anda punya nilai moral yang jelas kok. Kalau saudara punya batasan ini saudara, apakah saudara akan menyeleksi sekolah di mana dia akan sekolah? Pasti. Karena Anda akan bertanya visinya sama enggak ya? Jadi visi itu membuat tindakan kita bisa lebih terarah, saudara. Visi itu membuat didikan kita lebih terarah. Visi itu, saudara, membuat kita bisa lebih memangkas apa yang boleh, apa yang tidak, karena kita ngerti, saudara, apa yang harus bisa dan apa yang harusnya tidak bisa. Kalau Anda punya visi, saudara, Anda bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak semua teman itu bisa dijadikan sahabat. Iya dong, saudara. Nah, makanya mari, saudara, kita harus punya kejelasan visi. Ulangan mengajar kita, saudara, bahwa visinya, biarlah engkau menjadikan keturunanmu menjadi keturunan ilahi yang mengasihi Tuhan Allahnya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, saudara. Ya, dan itu, saudara, yang harus kita perhatikan. Nah, K yang kedua, saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini, saya dapatkan di dalam ayat yang ke-7 bagian A, saudara. Ya, saya dapatkan satu kata K yang kedua itu sebagai kesepakatan. Ya, Ulangan 6 ayat 7 bagian A. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi bahan apa Pak yang saya butuhkan untuk memuridkan keluarga saya? Yang pertama, Anda harus punya visi. Kejelasan visi itu harus saudara punya. Yang kedua, Anda harus punya kesepakatan. Kalau kita ini, saudara, dikatakan apa? Haruslah kamu membicarakannya. Haruslah kamu menyepakatinya, harusnya, saudara. Kita membicarakan apa yang mau kita capai. Kita membicarakan, saudara, antara suami dan istri, papa dan mama. Kita mau capai apa untuk anak-anak kita? Kita bicara sama anak-anak kita. Kita bicarakan bagaimana engkau harus mengenal Tuhan. Sepakat ya? Setuju ya? Arah kita ke sini ya? Arah kita untuk jadi rohani ya? Arah kita, nilai kita begini ya? Bicarakan, sepakatkan dulu, saudara. Tanpa kesepakatan, saudara, Anda tidak akan pernah bisa memuridkan keluarga saudara. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Bingung, ini mau yang mana? Yang mana yang mau diikuti, saudara? Karena begini, saudara. Kesepakatan itu adalah fondasi yang sangat kuat untuk kita bisa memuridkan. Kalau sebuah kota, kesepakatan itu seumpama seperti benteng, saudara. Ya, jadi kota yang berbenteng, bentengnya itu namanya kesepakatan. Dan ini yang harus dicapai antara papa, mama, suami, istri. Jangan papa bilang A, mama bilang B. Pasti gagal Anda memuridkan anak-anak. Kita harus sepakat. Kenapa harus sepakat, Pak? Saudara, suami istri itu dua jadi satu. Anda didesain Tuhan, saudara, supaya apa? Supaya dua ini menjadi satu sehingga gambar itu bisa utuh. Kecuali Anda single parent. Anda orang tua tunggal. Ya, Anda baca Alkitab, Anda tahu arah yang baik, Anda didik anak-anak saudara. Dan anak saudara tidak akan menuntut banyak karena dia tahu saudara single parent.
Tapi kalau saudara berdua, suami dan istri, papa dan mama, bicarakan dulu kesepakatan apa saudara yang mau dicapai. Metodenya seperti apa? Karena kalau tidak, tanpa kesepakatan, maka keluarga kita tidak pernah maju. Coba lihat ya, Amos mengatakan apa saudara? Amos pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam versi modern King James dikatakan, can two walk together unless they are agreed? Bisakah mereka jalan berdua kecuali mereka sudah sepakat? Amin. Jadi kalau saudara memuridkan anak-anak saudara, memuridkan anggota keluarga, harus ada kesepakatan. Mesti ada kata tidak bersama, kata ya bersama. Apa aja yang bisa, sampai mana batasnya, apa aja yang akan kita kerjakan. Maka saya yakin saudara, keluarga-keluarga akan bisa dimuridkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kenapa 2-3 minggu ini kita bicara banyak keluarga saudara? Ini kesempatan besar. Kenapa kesempatan besar? Memang Tuhan juga kasih visi ini untuk gereja kita, supaya kita memulai gerakan, memuridkan keluarga, kena COVID-19 saudara. Pada nggak bisa keluar rumah. Jadi tiap hari ketemu anak-anak. Ya, ada yang bilang di statusnya, tidak keluar rumah, berat badan tambah naik. Ada juga yang bilang saudara, tidak keluar rumah, darah tinggi naik saudara. Karena lihat anak-anak begitu nakal, ya begitu apa, segala macam saudara yang mereka buat. Bukan nakal, aktif dan macam-macam yang dibuat. Ya lebih enak kalau ada sekolah, ya itulah kita. Dikasih kesempatan didik anak, kita serahkan kepada orang lain. Supaya kita lebih santai. Makanya kenapa tidak pernah jadi itu keluarga. Dikasih kesempatan saudara, ini sudah sekian minggu kita di rumah sama-sama dengan mereka. Ayo kita muridkan. Amin. Ayo kita bicarakan apa yang selama ini menjadi masalah. Ketidaksepakatan apa yang selalu terjadi. Saya loh selalu jadi polisi jahat, mungkin suami bilang begitu. Atau istri bilang, saya loh selalu jadi polisi jahat, kamu jadi polisi yang baik. Sekarang ayo, kalau mau sama-sama baik, dua-dua baik, dua-dua jahat gitu loh. Jadi nggak ada ketidaksepakatan, nggak bisa maju saudara. Ya kita harus bisa membangun ini saudara. Kenapa? Karena kesepakatan itu adalah tempat kuasa. Bilang sama-sama dengan saya. Kesepakatan adalah tempat kuasa. Sekali lagi saudara. Kesepakatan adalah tempat kuasa. Pandang kiri kanan saudara, ketemu, lihat suamimu, lihat istrimu bilang begini. Kesepakatan adalah tempat kuasa. Amin. Kita lihat Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, saudara, bukan 3, bukan 1, 2 saja saudara. Suami istri. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa loh saudara. Dalam kerukunan ada berkat. Anda ingat Menara Babel? Dibangun ketika mereka satu bahasa. Satu tujuan. Jadi saudara, tidak ada yang bisa menggagalkan mereka. Apa yang direncanakan pasti jadi. Wah saudara, kenapa? Sepakat. Itu Babel sekian banyak orang saudara. Ini loh, 1 orang aja loh saudara di rumah, susahnya sepakat. Berantemnya terus saudara. Enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Jadi mari kita mengerti saudara bahwa saya harus memuridkan keluarga saya, tapi caranya adalah visi saya harus jelas. Yang kedua, saya harus sepakat. Jangan kita izinkan, pasangan kita tidak izinkan. Kita jangan panggil anaknya, kita panggil suami atau istri kita dulu. Kita bicarakan, ini maunya kemana? Benar saudaraku? Kalau 2 kepala kita mau kemana? Nah saudara, ada 4 kesepakatan yang kita bisa capai sebenarnya. Yang pertama saudara, sepakatlah membangun visi. Jadi kita berdua saudara suami istri, ayo visi apa?
Coba tanya saudara, si A yang besar itu kira-kira mau dijadikan apa? Ya, kita mau bentuk dia seperti apa? Apa potensi yang ada pada dia? Ya, si B anak kedua itu seperti apa? Tanya dulu saudara, kita sepakatkan visi kita. Dan kita bawa di dalam doa sama-sama. Dan tanya sama anaknya, mau enggak? Nanti papa didik, mama rencana kamu kayak begini-begini. Tanya sama dia saudara. Kalau dibilang, iya mah aku pengen. Ada anak-anak yang sudah tahu talenta dan segala kerinduan hatinya sejak mereka masih kecil. Kita sudah mengerti. Kalau Anda temukan itu, tanya sama dia, mau enggak? Mulai saat ini kamu berdoa, papa mama juga berdoa, kita bangun kamu seperti itu. Jadi saudara. Harus ada. Apalagi saudara, sepakat dalam tanam nilai. Nilai-nilai yang kita tanam ini saudara, ini harus kita sepakatkan. Supaya apa saudara? Supaya tidak menjadi sesuatu yang bias. Tanamkan nilainya saudara. Apa nilai kita? Apa nilai kita saudara? Mungkin dia pulang dia bilang begini, "Pa, Ma, temanku beli ini Ma." Sederhana kita bilang, apa nilai keluarga kita? Apakah itu nilai keluarga kita? Bahwa semua barang harus merek? Bukan mah, ya sudah. Apa nilai kita? Utamakan apa? Fungsi atau apa? Kalau mereka sudah nangkap itu saudara, sederhana. Mereka akan sama-sama berjalan dalam kesepakatan itu. Nilai kita bukan di situ. Ketika mereka datang ke rumah, apa? Ada keluarga yang peluk. Ada keluarga yang menyapa. Ya, ada keluarga yang langsung nyelonong aja saudara. Ada tuh. Nah, tergantung saudara. Kalau kita bilang enggak, kita mau ada ucapan tiap kali ada ini ucapan terima kasih. Ya, itu nilai keluarga kita. Nah, ini harus sepakati saudara ya. Kemudian apa saudara yang ketiga? Sepakat dalam penerapan disiplin. Ini disiplinnya apa nih? Kesalahan A ini batasnya sampai mana? Kalau suami bilang pokok hajar aja. Nah, itu kan disepakatkan dulu. Karena kalau tidak saudara nggak sepakat, suami main hajar aja saudara. Istri jadi benteng. Dan anak akan lihat, oh iya mama sayang, papa tidak sayang. Ini harus jelas. Kalau kita sepakat tidak ada rotan di dalam rumah. Oke, kesepakatan keluarga. Tergantung anaknya. Tidak ada kata bentakan di dalam rumah. Kan begitu saudara. Coba. Tidak ada apa? Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah kita kurangi jam main. Yang ada adalah apa? Penyitaan gadget. Nah itu kan. Puasa HP. Sepakatkan dulu. Jadi sudah tahu saudara. Kita sudah yakin. Papa dan mama hukumannya pasti itu saudara. Sudah sepakat. Tiba-tiba nanti anak, kok berubah Pak? Bukan sita HP, kok aku disuruh berdiri? Iya, kemarin malam sudah bikin sepakat yang baru. Udah, diam aja. Jadi kita harus muridkan keluarga kayak begitu. Baru bisa kita membangun sebuah kegerakan. Ya, sepakat menciptakan apa? Kasih dalam rumah. Jadi dua-dua kita tunjukkan, kita membangun kasih ya. Di antara kita tunjukkan kasih sayang. Pujian, ya belayan, pelukan orang tua, ya suami dan istri juga bersenda gurau dalam apa? Dalam kasih dalam rumah. Ini harus kita sepakatkan. Ya, kalau saudara mungkin mau catat ini, saya harap Anda bisa mencatat. Ini sangat penting sekali saudara. Itu K yang kedua, ya bahan yang kita butuhkan untuk kita memuridkan keluarga kita. Yang ketiga saudara, K yang ketiga ada di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ya dikatakan apa? Saya sebut K3 ini sebagai keteladanan. Ulangan 6 ayat 5, yuk sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Ya, ulang lagi ya sama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu.
Ini ayat saudara, Musa ucapkan kepada orang Israel, itu sebelum dia berkata, ajarkan kepada anak-anak. Betul tidak? Artinya apa? Minggu lalu saya sudah bilang kepada kita semua, kita ini harus hidupi dulu. Kita ini harus mengasihi Tuhan dulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ngerti ya saudara ya? Setelah kita menghidupinya, kita mengajarkannya. Benar ya? Jadi itu bukan omongan, itu adalah keteladanan. Nah, visi kita adalah, ayo ya, visi kita supaya semua anak-anak, semua keluarga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi papa mamanya itu tidak menghidupi firman ini. Bubar saudara visinya. Jadi kalau kita memuridkan orang saudara, memuridkan keluarga kita dulu harus hidupi ini. Hidupi dulu ayat yang kelima. Kalau saudara memuridkan mereka apa? Dalam hal kebersihan. Hidupi dulu kebersihannya. Kalau Anda memuridkan dia dalam hal apa? Dalam hal tidak telat. Hidupi dulu tidak telatnya. Kalau saudara mau ajarkan dia apa lagi saudara? Supaya dia menghargai barang. Hidupi dulu hargai barang. Kalau Anda mau tanamkan nilai, didik dia di dalam menghargai orang lain ketika berbicara. Dan juga menghargai sebuah hubungan. Hidupi dulu saudara. Apa yang Anda hidupi, itulah kekuatan untuk ditransfer. Kita harus ngalami ini saudara. Ya. Jadi banyak orang gagal memuridkan keluarganya karena mereka mengabaikan ini. Mereka lebih pintar ngomong saudara. Mereka lebih pintar bikin peraturan. Mereka lebih pintar bikin perintah daripada mereka melakukan sebuah keteladanan. Ini dikatakan apa? Kasihi dulu Tuhan Allahmu. Nanti ayat 5, ayat 6, ayat 7 baru dikatakan apa? Ajar mereka. Ya, yuk sama-sama kita baca. Jika Anda tahu yang benar, tetapi tidak melakukan yang benar, maka ketika Anda bicara kebenaran, perkataan Anda kehilangan kuasanya. Ulang sekali lagi, ya, dibaca bareng-bareng sama keluarga saudara. Ya, 1, 2, 3. Jika Anda tahu yang benar, tetapi tidak melakukan yang benar, maka ketika Anda bicara kebenaran, perkataan Anda kehilangan kuasanya. Kita tahu nih yang benar yang mana, tapi kita tidak lakukan. Anda ngomong yang benar, omongan kita akan hilang kuasanya. Kenapa saudara? Karena keteladanan itulah yang memberikan energi bagi perintah, peraturan, dan perkataan kita. Jadi memang tidak gampang saudara. Kami juga bukan sempurna, tapi ini yang kita dapatkan dan sama-sama kita pelajari. Dan saya berharap semua jadi kegerakan dalam rumah. Jadi mulai hari ini saudara, orang tua, mari sama-sama kita berubah. Mari sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita meninggalkan apa yang jahat. Demi siapa? Demi keturunan kita. Kita lebih rela pergi kerja dari pagi sampai malam dengan alasan untuk menghidupi anak-anak istri. Tapi kita tidak pernah mengerti saudara, bahkan tidak pernah mau bayar harga untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya anak istri kita dan juga keluarga kita itu juga mengenal Tuhan yang sama. Kan repot saudara. Fokus kita bagaimana menghidupi mereka selama di dunia. Tapi kita tidak pernah fokus bagaimana mereka bersama kita ada di surga. Jadi mari saudara kita gunakan setiap bekal firman yang sudah diajarkan. Nah, K yang keempat saudara, yang terakhir yang diajarkan di dalam ulangan ini adalah kedisiplinan. Ya, ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya, ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Ayat ini mengatakan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Itu kata kuncinya, saudara. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam pemuritan itu ada di pengulangan. Sesuatu yang kita ulang terus menerus akan tersimpan dalam alam bawah sadar. Dan saudara perlu tahu ya, minimal sebuah kebiasaan itu bisa diubah ketika satu kebiasaan diulang selama 21 hari. Ya, satu kata, satu statement yang kita ucapkan butuh 19 kali diucapkan supaya kita bisa tersimpan dalam alam bawah sadar. Makanya banyak orang lupa khotbah. Baru selesai masak lupa itu yang dikhotbahin. Karena baru sekali dikhotbahkan. Untung sekarang ada di YouTube kan saudara. Ya dengarkanlah berulang-ulang. Terus menerus. Jangan saya disuruh khotbah berulang-ulang. Anda yang dengar berulang-ulang. Berulang-ulang saudara. Pengulangan itu adalah kekuatan di dalam apa? Dalam pemuritan. Dikatakan apa? Ajarkan berulang-ulang. Bukan pelajaran baru. Pelajaran yang lama. Diulang saudara. Ada yang bilang begini, aduh Pak, saya sudah ngomong sama anak saya berkali-kali. Saudara, enggak usah khawatir saudara. Anda jangan berpikir itu kayak uap. Enggak. Masuk tuh saudara. Saya itu saudara diomongin mama saya di meja makan, itu mungkin sudah 100 kali topik yang sama. Mau lari kemana saudara, wong kita makan sama-sama. Di meja makan dia ngomong terus saudara. Masuk juga, kapan masuknya? Kadang-kadang kita enggak sadar. Saya memperhatikan beberapa keluarga saudara, banyak kita, apa yang kita buat dalam rumah tangga kita sekarang, itu kita ikut beberapa kebiasaan. Kebiasaan dari keluarga kita sebelumnya, waktu kita hidup dengan orang tua kita. Benar gak saudara? Pasti. Cara kita masak kah, cara kita nata barang kah, cara kita cara kita melipat baju kah, macam-macam saudara. Coba Anda perhatikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita melihat berulang-ulang, kita dengar berulang-ulang saudara. Nah untuk ngulang-ulang ini perlu disiplin. Perlu konsistensi saudara. Makanya pemuritan banyak kali gagal karena tidak disiplin. Untuk jadi ahli kita harus ulang-ulang saudara. Benar gak? Satu pekerjaan kita ulang terus baru bisa bagus. Saudara, kalau seseorang mau hidup sehat, gak perlu makan sayur buah 1 baskom, gak usah. Tapi sekali, percuma saudara. Lebih baik Anda makan 1 buah setiap hari. Anda pasti sehat. Tapi kalau saudara makannya buahnya banyak, saya sehat nih Pak. Kenapa? Makan buahnya banyak, beragam. Kapan? Berapa kali? Seminggu. Percuma. Hanya bisa efektif kalau kita mengulang lagi. Kalau Anda mau sehat, lakukanlah pola hidup sehat terus menerus. Ya, terus menerus Anda lakukan hidup sehat, maka Anda pasti sehat. Kalau Anda mau ahli saudara, Anda lakukan satu hal berulang-ulang saudara, maka Anda akan jadi ahli. Anda tidak perlu, siapa yang pernah bilang ya? Ada satu statement yang berkata, aku tidak takut pada orang yang menguasai 100 jurus. Bruce Lee ya? Ya dia bilang, aku tidak takut sama orang yang menguasai 100 jurus, tapi hanya melatihnya sekali. Tapi aku sangat takut pada orang yang menguasai 1 jurus, melatihnya 100 kali. Hebat saudara. Kita harus muridkan anak-anak kita, anggota keluarga kita saudara, dengan kedisiplinan untuk mengulang-ulang. Apa yang diulang? Visi diulang. Benar saudara? Apalagi? Kesepakatan diulang. Anda tahu enggak? Anda bikin kesepakatan hari ini 3 hari kendor. Ulang lagi. Kendor lagi, ulang lagi. Kendor lagi, ulang lagi. Sampai jadi darah daging. Nanti dia akan tanya, kita enggak begini tah?
Oh iya, aku lupa ya. Apa saudara yang harus diulang-ulang? Ya, ulangi terus saudara apa yang sudah kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan jadi benar-benar dalam pemuridan kita, saudara. Jadi kita ulangi visi kita ulangi kesepakatan kita, saudara. Kita ulangi juga apa? Ulangi keteladanan kita. Diberi contoh sekali, ulang lagi saudara. Diberi contoh lagi, ulang lagi. Diberi contoh, ulang lagi. Keteladanan itu perlu diulang-ulang saudara. Dan semuanya dilakukan di dalam kedisiplinan. Kalau kita berhasil mendisiplinkan diri kita, memiliki K yang keempat ini dalam rumah tangga kita, maka saya yakin kita akan berhasil dalam memuridkan keluarga. Jangan boro-boro dulu saudara, jauh-jauh memuridkan bangsa-bangsa, keluarga kita dulu. Ya, jadi itulah 4 hal yang diajarkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, yaitu mari kita memuridkan keluarga kita, saudara. Ya, yaitu ada kejelasan visi, ada kesepakatan, ada keteladanan, dan ada kedisiplinan. Kalau ini kita bisa bangun dalam keluarga kita, kalau ini bisa kita kerjakan secara konsisten dalam keluarga kita mulai mengambil tanggung jawab, aku pengen memuridkan keluargaku. Maka saya yakin saudara, Ulangan pasal 6 itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kita akan punya keturunan ilahi, keturunan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap kekuatannya. Ketika kerajaan-kerajaan dunia digoncangkan, maka kerajaan Allah dalam hidup kita tidak akan tergoncangkan. Amin saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Saya minta pemusik bisa bantu saya. Kita akan berdoa sama-sama saudara. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi hidup kita semuanya. Menjadi bekal bagi keluarga kita, saudaraku. Supaya kita tahu bagaimana membapai sebuah generasi. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mendapatkan beberapa alatnya. Kita mendapatkan beberapa caranya, saudara. Yang diajarkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang sangat kuat masuk dalam hidup kita, saudara. Supaya mulai hari ini kita mulai memperjelas visi kita. Datang sama Tuhan. Mari saudaraku. Ada satu pujian yang saya ingin kita sama-sama nyanyikan. Dan biarlah pujian ini menjadi satu lagu. Dan saya akan jelaskan nanti mengapa kita angkat lagu ini saudara. Para singer dan juga worship leader bisa bantu saya dengan suara yang sangat lembut saja. Sama-sama kita nyanyikan saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu Amin. menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sama-sama katakan. Engkaulah sumber Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
Biar musik saja mengalun pujian ini. Mari datang sama Tuhan, lipat tangan saudara, taruh di hati saudara. Dengan lembut saja. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku sedang ada di dalam satu kondisi keluarga yang sedang tidak baik. Aku mau memuridkan keluargaku, tetapi saat ini aku butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, pernikahanku di ujung tanduk. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kecocokan. Pujian ini berkata, kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatannya menopang hidup kita, saudaraku. Dan kita mungkin berkata, dari mana Tuhan datang pertolonganku? Tapi pujian ini berkata, hanya Yesuslah pertolongan kita. Berjuang dan tetap percaya. Mungkin di saat-saat seperti inilah, anak-anak sedang ingin melihat sebuah keteladanan. Keteladanan iman, keteladanan kasih, keteladanan dari pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Mereka sering mendengar engkau bicara tentang Tuhan. Mereka sering mendengar nasihat untuk mereka menjauhi kejahatan. Mereka sering mendengar tentang hal-hal baik dari bibir mulutmu. Tetapi ini saatnya mereka lihat itu justru di masa-masa sukar. Justru di masa-masa sulit. Seperti sebuah cahaya yang bersinar di dalam kegelapan. Kalau saudara ada di tengah-tengah keluarga, mungkin engkau adalah seorang anak muda. Engkau hadir dalam keluarga yang papa mama tidak tahu ada di mana. Atau mereka sedang mengalami konflik yang besar. Saya mau bilang sama saudara, ada kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Ada kekuatannya yang menopang engkau. Dia tetap Tuhan yang ada dan menyertai kita seperti yang Dia janjikan. Taruh tangan di hati saudara. Tuhan, hari ini dan pagi hari ini Bapa menjelang siang, saya ingin berdoa di dalam nama Yesus. Kepada setiap rumah tangga, kepada setiap pribadi, suami istri, pernikahan dan kehidupan anak-anak. Engkau yang melihat mereka, Engkau yang menilik mereka Tuhan. Satu kerinduan kami ingin memuridkan keluarga kami. Kami ingin Tuhan menjadi bagian dalam kegerakan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menopang kami dan menolong kami Tuhan. Kami yang sedang berada di dalam masa-masa sukar pernikahan. Kami yang sedang berada dalam masa-masa sukar dalam keluarga kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, jamah Tuhan. Sehingga yang lemah Engkau kuatkan. Yang tidak berdaya Tuhan, Engkau jadikan mereka pahlawan. Supaya nyata kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Dan biarlah apa yang kami berikan, respon yang kami berikan, itu menjadi sebuah keteladanan iman yang bisa diperlihatkan justru di masa-masa seperti ini. Urapi bibir mulut kami, urapi pikiran kami, urapi pendengaran kami Tuhan, urapi segala tindakan kami, dan biarlah semua baik perkataan, pikiran, perkataan, dan tindakan kami Tuhan, kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, supaya kami bisa memberikan sebuah keteladanan iman kepada keluarga kami. Ajari kami berdoa, ajari kami menyembah, ajari kami hidupi firman. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu hadir dalam keluarga kami itu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puja. Sembah, 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 sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir dalam rumah kita. Dia hadir dalam rumah kita. Dia hadir ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia hadir dalam kebersamaan. Dia hadir dalam kesatuan. Dia hadir dalam kerukunan. Dia hadir dalam kesepakatan. Jamaah
Jamah Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat, menjamah kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. amin. Engkau penolong kami. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah segala anugerah berkat kasih setia Tuhan turunlah memberkati keluarga saudara, memberkati kehidupan pernikahanmu, memberkati hidup anak-anakmu. Dan biarlah keluargamu menjadi media memuridkan, media pemuritan, supaya dari keluargamu sampai ke bangsa-bangsa itu terjadi. Engkau menjadikan keturunan ilahi, dan mereka akan menjadi terang dan garam dimanapun mereka ada. Biarlah semua terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah kita semua menerima berkat ini atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, atas kesehatan kita, bahkan perlindungan daripada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, itu membungkus kami dari kepala sampai ujung rambut kami, segala rumah kami Tuhan. Kuasa darah-Mu menundungi kami Tuhan, sehingga tidak ada wabah, tidak ada sakit penyakit yang menghampiri kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.